Jadi kemarin kamu semuanya sudah belajar tentang pengertian termodinamika di bagian kimianya. Kamu belajar tentang entropi, kamu belajar tentang energi Gibbs, belajar kerja yang ideal, dan yang lainnya saya tambahin sekarang. Nanti kamu akan mengenal W loss, W ideal, mesin Carnot, dan sebagainya. Di materi hukum kedua, termodinamika. Termo ini sangat absurd ya, Termo ini sangat absurd mata kuliahnya. Cuma akan jelas lagi kalau kamu banyak latihan soal. Ya, sebenarnya materi ini tuh sangat-sangat absurd. Nanti itu di chapter ke-6 itu makin absurd lagi, makin nggak jelas lagi materinya. Cuma nanti kamu akan mengerti, oh penggunaan ini itu aplikasinya di sini. Jadi materi teorinya itu sangat susah untuk dipahami. Cuma kamu nanti belajarnya adalah dari latihan-latihan soal. Jadi setiap nanti PowerPoint pasti akan ada latihan soalnya ya. Oke, hukum termodinamika yang kedua mengatakan bahwa pada hukum pertama mencerminkan pengamatan bahwa energi itu kekal, tapi tidak memberlakukan batasan pada arah proses. Pembatasan inilah yang mendasari dari hukum yang kedua itu sendiri. Jadi ada syarat-syarat yang tidak bisa dijelaskan pada hukum yang pertama. Neraca energi menyatakan bahwa energi dalam itu adalah kerja ditambah dengan panas, energi kalor, di mana kerja dan panas memiliki satuan yang sama, yaitu satuan energi, yaitu joule atau kalori. Pengalamannya adalah ada perbedaan antara kelakuan antara panas dan kerja. Kalau kerja ini dapat diubah ke dalam bentuk energi potensial dengan cara kita menaikkan beban. Artinya ada perbedaan level atau ketinggian sehingga kita bisa menyebabkan di situ ada kerja. Kemudian kalau berubah dalam energi kinetik dengan mempercepat massa energi listrik dan pengoperasian ini dengan pengoperasian yang suatu generator. Jadi kerja dapat diubah ke dalam energi listrik dengan pengoperasian suatu generator. Oke, jadi kerja ini bisa diubah dalam bentuk 100% dalam bentuk energi yang lain, sehingga efisiensi konversinya hingga mencapai 100%, tapi kita harus bisa mengasumsikan bahwa ada eliminasi friksi, ada proses disposisi yang mengubah, disposisi mengubah kerja ke dalam panas, gitu ya. Kerja dapat diubah secara sempurna ke dalam panas. Kalau panas tidak bisa dikonversi 100% menjadi kerja. Konversi panas secara sempurna ke dalam kerja atau energi mekanis atau energi listrik itu tidak 100%. Artinya itu teori yang salah sehingga menyebabkan adanya efisiensi dari perubahan panas menjadi kerja. Efisiensinya sebesar maksimal adalah 40%. Sehingga muncullah beberapa statement di mana tidak ada peralatan yang dapat beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya efeknya adalah mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua adalah tidak ada proses yang mungkin terjadi pada transfer panas dari satu level temperatur ke level yang lebih tinggi. Statement ketiga, tidak mungkin dengan proses siklus untuk mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem.
Ya. Jadi kembali lagi ke statement hukum yang kedua, tidak ada peralatan yang dapat beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya efeknya adalah mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Tidak ada proses yang mungkin terjadi pada transfer panas dari suatu level ke temperatur level yang lebih tinggi. Nggak ada. Itu tidak natural. Karena kita sepakati bahwa kalor itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kalau sebaliknya, berarti harus ada driving force yang lain. Yang ketiga adalah tidak mungkin dengan proses siklus untuk mengubah panas yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Sehingga nanti kita akan muncul namanya suatu mesin panas atau heat engine. Pendekatan klasik terhadap hukum kedua, kita bisa melihat dari sudut pandang properti makroskopik. Di mana heat engine ini sendiri adalah mesin yang menghasilkan kerja dari panas dalam suatu proses siklus. Salah satu yang bisa kita gunakan contoh untuk heat engine adalah steam power plant cycle. Dengan fluida yang bekerja di dalamnya adalah air, liquid water atau air yang dalam bentuk cairan dari sebuah kondensor dipompa ke dalam sebuah boiler pada tekanan tinggi. Panas dari bahan bakar ditransfer ke dalam boiler ke air, mengubahnya ke steam temperatur tinggi pada tekanan boiler. Energi ditransfer sebagai kerja mekanis dari steam ke lingkungannya dengan suatu alat seperti turbin, di mana steam berekspansi ke tekanan dan temperaturnya yang lebih rendah. Buangan steam dari turbin dikondensasi dengan transfer panas ke lingkungannya, menghasilkan liquid water untuk kembali ke boiler. Jadi sebenarnya adalah siklus, ya. Siklus keluaran dari kondensor ini nantinya akan dipanaskan ke dalam boiler untuk diubah menjadi steam, di mana steam yang memiliki tekanan tinggi itu nantinya masuk ke turbin untuk bisa menggerakkan generator. Gitu. Sehingga kalau masuk expander, berarti nanti dia tekanannya turun, tapi volumenya semakin banyak, temperaturnya juga ikutan turun. Gitu ya. Nah, prinsip kerja yang dihasilkan dari power plant itu ketika dia memiliki high temperatur dari hot reservoir, yang artinya dia memiliki eh, kalor yang sangat tinggi akibat dia ada temperatur tinggi diserap nantinya oleh suatu sistem di mana sistem itu nanti akan menghasilkan kerja. Nah, artinya jadi kalau misalkan suatu basa yang memiliki suhu tinggi diubah ke dalam kerja, karena kan tadi nggak ngomongnya 100%, ternyata masih ada sisanya yang nantinya akan dilepas panas ke lingkungan dalam bentuk temperatur rendah. Sehingga kalau kita punya boundary ini, boundary, in sama dengan out. In-nya kan apa? In-nya kan berarti QH saja. Sedangkan out-nya bisa QC ditambah dengan W. Sehingga kalau kita punya W, maka QC-nya pindah ke arah sini, berarti QH min QC. Itu adalah hukum pertamanya. Nah, dari sini kita bisa membuat efisiensi thermal mesin, di mana kerja yang dihasilkan itu dibagi dengan panas yang diserap. Ya, W dibagi dengan QH, di mana W itu kalau kita lepaskan, di mana W kalau kita ubah QH min QC dibagi QH. Berarti efisiensi dari siklus heat engine ini adalah satu dikurangi QC per IH. Jadi panas yang diinjekkan ke dalam lingkungan dibagi panas yang diserap. Tanda nilai absolut digunakan persamaan tidak bergantung pada konvensi tanda Q sama W. Karena plus minus itu menunjukkan arah alirannya. Apakah dia masuk ke dalam sistem atau dia keluar dari sistem. Untuk efisiensi sama dengan satu atau 100% berarti tidak ada panas yang terbuangkan ke lingkungan.
Tapi tuh hal itu nggak ada. Jadi itu nggak mungkin. Tidak ada mesin yang pernah dibuat untuk efisiensinya sama dengan 1 atau 100%. Panas lalu dilepas ke reservoir dingin. Suatu heat engine yang beroperasi secara reversible sempurna sangat spesial disebut mesin Carnot, di mana siklus Carnot atau mesin ideal terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah suatu sistem pada temperatur awal reservoir dingin, suhu rendah, menjalani proses adiabatik reversible, di mana temperaturnya naik ke temperatur reservoir panas menjadi TH. Langkah yang kedua adalah sistem tetap kontak dengan reservoir panas TH dan menjalani proses isotermal reversible dengan menyerap panas IH dari reservoir panas. Step yang ketiga adalah sistem menjalani proses adiabatik reversible pada arah berlawanan dengan step satu, temperaturnya kembali ke temperatur reservoir dingin TC. Yang keempat adalah sistem tetap kontak dengan reservoir TC dan menjalani proses isotermal reversible pada arah berlawanan dengan step yang kedua ke keadaan awal dengan melepas panas QC ke reservoir dingin. Ya, ini adalah siklus Carnot-nya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan suatu teorema Carnot, maka untuk dua reservoir panas yang diberikan, tidak ada mesin yang dapat memiliki efisiensi thermal lebih tinggi daripada mesin Carnot. Semua mesin Carnot yang beroperasi antara reservoir panas pada dua temperatur yang sama mempunyai efisiensi thermal yang sama. Teorema Carnot mengatakan bahwa efisiensi thermal dari mesin Carnot hanya bergantung pada level temperatur dan bukan pada fluida kerja dari mesin. Jadi, kalau ada efisiensi mesin sama efisiensi Carnot, yang pasti adalah efisiensi Carnot harus lebih tinggi daripada efisiensi mesin itu sendiri. Atau kita bisa sebut efisiensi mesin itu adalah efisiensi aktualnya, performa yang sesungguhnya. Tapi efisiensi Carnot itu bisa kita katakan sebagai efisiensi idealnya. Yang paling maksimum itu adalah efisiensi Carnot. Skala temperatur termodinamika. Jadi mesin Carnot menetapkan suatu skala temperatur termodinamika yang benar-benar tidak tergantung pada properti bahan apapun. Misal, theta di sini adalah temperatur pada beberapa skala empiris. Jadi kalau kita punya dua mesin Carnot, 1 sama 2, di mana ada suhu yang sangat tinggi, kemudian panasnya diserap oleh satu, ternyata satu juga bisa menghasilkan kerja dan juga ada panas yang dihasilkan ke lingkungan. Ternyata panas yang dihasilkan lingkungan cukup besar, masih cukup besar meskipun lebih rendah daripada pH. Kita masukkan lagi ke dalam sistem juga masih menghasilkan kerja. Sehingga nanti akhirnya benar-benar suhunya sangat rendah atau freeze dan panasnya sudah sangat kecil. Dari teorema Carnot menunjukkan bahwa efisiensi thermal dari mesin pertama adalah fungsi dari theta hot dan theta C, di mana efisiensi itu adalah 1 min Qc per Qh. Ya, Q1, Qh per Qc akhirnya juga kebalikannya dari situ. Nah, untuk mesin kedua dan ketiga sama aja. Qc per Qh itu merupakan fungsi dari temperatur C sama temperatur freeze. Ba- Kalau QH per QF, maka juga fungsi theta, fungsi suhu hot sama fungsi suhu freeze. Sehingga kalau dibolak-balik perbandingan antara yang tadi, temperatur sembarang F harus dihapus bersama ini, akhirnya munculnya begini. Ya, QH per QC sama dengan C, theta H per C, theta C. Karena pemilihan skala sembarang, maka settingnya akan diganti menjadi suhu yang beneran yang bersatuan Kelvin. Nah, kita lihat aplikasinya nih. Skala temperatur gas ideal persamaan Carnot. Sehingga kalau A ke B adalah proses yang adiabatik karena dia lebih curam ketimbang B ke C yang isotermal, dia lebih landai.
ya. B ke C ini berarti titiknya dia sedang mengambil atau menyerap panas pH. Kemudian C ke D dia adiabatik lagi, dan kemudian nanti D ke A dia kembali lagi menjadi isotermal dalam keadaan awal untuk melepaskan IC. Nah, untuk proses isotermal B ke C yang menyerap panas, itu maka nanti KIH-nya akan bernilai R kalikan TH dikalikan ln VC per VB. Sedangkan untuk QC yang keluar itu adalah R kalikan TC ln VD per VA. Di mana nanti QH per QC-nya adalah modelnya begini karena R sama R bisa dicoret, TH per TC, ln-nya ln yang ini. Nah, untuk proses adiabatik persamaan 322 dengan Q 0, adiabatik kan tidak ada perubahan panas, ya, tidak ada keluar masuknya panas. Sehingga nanti min CV R dt per T sama dengan dV per V. Lintas A ke B, maka modelnya adalah integral TC ke TH, CV per R, dt per T sama dengan ln VA per VB. Sehingga nanti di sini akan menjadi ln VA per VB sama dengan ln VD per VC. Begitu juga dengan ini, ya, sama saja. Nah, maka persamaan 5,6 akan menjadi QH per QC sama dengan TH per TC. Kita sepakati bahwa efisiensi akan sama dengan W per TH sama dengan 1 min TC per TH. Inilah yang nantinya kita sepakati sebagai persamaan efisiensi Carnot. Kita coba aplikasikan dalam alam. Jadi reservoir dingin di alam itu adalah 300 Kelvin. 300 Kelvin itulah 27 derajat Celcius, ya, Rek. Terus kemudian bila pH-nya 600 Kelvin, suhu panasnya sekitar 325. Berarti efisiensi mesin itu maksimal ada di 50%. Kok tahu, Pak? Ya karena rumusnya Carnot itu kan 1 min TC per TH. 1 minus 300 per 600. 0,5. Batas kira-kira untuk efisiensi thermal dari mesin Carnot adalah 0,5. Tapi sesungguhnya heat engine actual itu adalah irreversible dan kurang dari 0,35, ya. Jadi kita punya kesimpulan sekarang bahwa kalau kepingin menghitung seberapa besar performance dari suatu mesin, apalagi mesin itu menyerap panas dan juga mengeluarkan panas, kita bisa memakai pendekatan persamaan mesin Carnot, di mana mesin Carnot efisiensinya adalah ini, efisiensi sama dengan 1 min TC per TH, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan persamaan 5,11 ds, kita sudah masuk entropi, ya. ds sama dengan Cp ideal gas dt per T min R dP per P, ya. Dengan ini juga sama, maka kita bisa mengintegrasikan dari keadaan T0, maka kita bisa mendapatkan delta S per R itu sama dengan integral T awal hingga T akhir CPIG per R dt per T min ln P per P0. Dari persamaan 4,4 ini kita juga bisa dapatkan, ya, di mana CPIGP per R dt per T ln T. Nanti ini belajar di neraca energi untuk menghitung besarnya CP. Nah, CP kalau dibentuk model gini namanya kapasitas panas rata-rata. Ada 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 kurungnya, ya, dengan entropi yang sama. Sehingga nanti integral T0 sampai T CPIG dt per T dibagi ln T per T0 akan didapatkan yang baru modelnya begini. Sehingga ketika nanti kalau diintegralkan
dari persamaan 516, maka persamaan jadinya adalah delta S per F sama dengan kapasitas panas rata-rata dibagi R, ln T per T0 min ln P per P0. Ya, ini adalah untuk delta S per R. Jadi kalau ditanyakan berapakah besar perubahan entropinya, ya kita bisa menggunakan pendekatan kapasitas rata-rata ini. Nah, kita lihat dari pernyataan matematis hukum yang kedua, untuk dua reservoir panas dengan temperatur TH dan TC, jumlah panas Q ditransfer dari reservoir panas ke dingin. Perubahan entropi dari reservoir pada TH dan TC adalah delta STH. Artinya kalau begini, perubahan entropi total hot sama dengan min Q per TH. Kalau delta TSC berarti perubahan entropi total cool pada Q per TC. Sehingga kalau ditambahkan keduanya, maka delta S total itu nilainya Q dikali TH min TC per TH kalikan TC. Karena TH lebih besar daripada TC, sehingga nanti delta S totalnya adalah 0, lebih besar daripada 0. Maka kita katakan sebagai proses irreversible. Kalau TH min TC-nya sangat-sangat kecil, maka delta S totalnya sangat-sangat kecil juga. Bila TH-nya itu TC-nya TH-nya mendekati TC, maka delta S totalnya sama dengan 0. Gitu ya. Maka transfer panasnya reversible. Sehingga kita bisa simpulkan nih, kalau proses transfer panas irreversible, patokannya adalah delta S totalnya lebih besar 0. Tapi kalau untuk proses reversible, delta S totalnya sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Kemudian delta ST itu sama dengan STA min STB. Jadi A sama B. Ya. Titik A sama B. Itu nilainya juga di antara A integral B sampai A dikira per T. Ya. Kedua proses irreversible dan proses reversible merupakan siklus di mana delta U sama dengan 0, sehingga kerja menjadi minus W sama dengan Qref. Ya, reversible. Atau integral dari B ke A, D, Qref. Karena proses irreversible adiabatik, karena proses reversible adiabatik, maka perubahan entropi lingkungan surroundingnya sama dengan 0, sehingga perubahan entropi totalnya akhirnya juga harus lebih besar sama 0. Maka delta S totalnya lebih besar sama dengan 0. Perubahan entropi total untuk proses siklus heat engine itu sama dengan jumlah dari perubahan entropi dari reservoir panas, di mana delta S total akan sama dengan min Q per TH ditambah Q per TC. Kerja yang dihasilkan oleh heat engine diberikan pada persamaan 5.1 tadi dengan mengeliminasi QC. Maka kerja absolut nilainya akan sama dengan min TC kalikan delta S total ditambah QH dikalikan 1 min TC per TH. Sehingga nanti persamaan umum untuk kerja yang dihasilkan hidrogen pada level temperatur TH dan TC. Gitu ya. Nah, neraca entropi untuk sistem terbuka. Neraca entropi dapat dituliskan secara neraca energi untuk proses di dalam mana fluida masuk, keluar, atau mengalir melalui kontrol volume. Perbedaannya, entropi itu tidak kekal. Sehingga neraca entropi dinyatakan sebagai laju perubahan entropi dari aliran ditambah akumulasi perubahan entropi pada kontrol volume ditambah
akumulasi perubahan lingkungan, perubahan entropi pada lingkungan akan sama dengan laju total entropi yang dihasilkan. Sehingga kalau kita definisikan dalam bentuk matematis, maka delta SMFS ditambah DMSF per DT, kontrol volume ya ini ya, CV dan surrounding lingkungan per DT sama dengan SG. Ya, di mana SG itu adalah laju entropi yang dihasilkan. Maka ketika suku ketiga dari persamaan ini kita ganti menjadi sum dari Kj per tau theta J, ya, di mana Kj adalah laju transfer panas ke lingkungan, sehingga T di sini adalah temperatur lingkungan, maka Kj per T adalah perubahan entropi lingkungan, maka kita bisa ganti persamaannya menjadi ini. Nah, kalau mau dikatakan steady state, maka yang tengah harus dianggap nol. Ya toh, yang tengah ini harus dianggap nol karena kalau perubahan pada kontrol volume steady state itu sama dengan nol. Dengan pembagian massa, maka didapatkan delta S minus sum Gj per T sama dengan Sg lebih besar sama dengan nol. Nah, ini contohnya nih. Kita lihat contohnya 5.4. Sebanyak 40 kilogram cetakan baja, di mana CP-nya adalah 0,5 kilojoule per kilogram Kelvin pada 723,15 Kelvin 450 derajat Celcius, didinginkan secara mendadak ke dalam 150 kilogram minyak, CP-nya sekian pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tidak ada panas yang hilang, berapa perubahan entropi dari A. Cetakan, B. Minyak, dan juga keduanya. Temperatur akhir kita anggap T dari minyak dan cetakan baja dibuat dari neraca energi. Perubahan energi dari minyak dan baja bersama bersama itu nol. Jadi dianggap tidak ada akumulasi energi, gitu maksudnya ya. Sehingga di sini MCP delta T ditambah MCP delta T. Jadi ini dia T yang ini adalah T akhirnya. Ketemu T akhirnya adalah 46,52 derajat Celcius atau 319,67 Kelvin. Nah, kita gunakan perubahan entropi dari cetakan, dari sudut pandang cetakan. Rumusnya masih sama, yaitu integral dari dq per T. Dq per T, kalau kita uraikan, ya kan MCP delta T. Nah, jadi MCP ln T2 per T1. Sehingga dapatnya minus 16,33 kilojoule per Kelvin. Perubahan entropi minyak tetap menggunakan rumus yang sama, berarti 150 kalikan 2,5 dikalikan ln 319,67, berarti T final dibagi dengan T minyaknya 26, akhirnya jadinya 26,13 kilojoule per Kelvin. Yang satu negatif, yang satu positif. Sehingga perubahan entropi totalnya adalah positif 9,8 kilojoule per Kelvin. Nah, kalau delta S-nya positif, itu berarti secara natural itu terjadi. Walaupun perubahan entropi totalnya positif, tapi ada entropi cetakan yang turun. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian perhitungan kerja ideal. Di mana proses aliran steady state memerlukan kerja jumlah absolut minimum yang harus dikeluarkan untuk mencapai perubahan keadaan yang diinginkan dari fluida yang mengalir melalui kontrol volume. Yang kedua, menghasilkan kerja. Berarti artinya jumlah absolut minimum yang harus dikeluarkan untuk mencapai perubahan keadaan yang diinginkan dari fluida yang mengalir melalui kontrol volume. Nilai batas diperoleh bila perubahan keadaan dicapai dengan proses reversibel sempurna atau nanti menjadi perubahan entropinya sama dengan nol.
Persamaan 5,22 ditulis dengan temperatur lingkungan T to, sehingga nanti di sini delta SMFS minus Q per T to sama dengan 0. Maka Q sama dengan T to delta SMFS. Nah, dari slide ini nantinya kita bisa menyimpulkan bahwa substitusi Q ke dalam neraca energi ini kan ada H, ada kinetik, ada potensial. Nantinya ini kita sebut sebagai Q, ini WS-nya gitu toh. Nah, sehingga nanti kalau kita mencari WS ref adalah kerja dari proses reversibel sempurna atau yang nantinya kita sebut sebagai kerja yang ideal. Nah, kerja yang ideal, kalau kita abaikan kinetik sama potensialnya, berarti kan tinggal entalpi sama Q. Nah, Q-nya tadi sudah didefinisikan sebagai T to delta S. Sehingga nanti W ideal itu dipeman dengan delta H min to T delta S. Ini kemarin di contoh soal PPT yang sebelumnya ada ya. Nah, bila kerja idealnya positif, maka kerja minimum yang diperlukan untuk membawa perubahan properti aliran W ideal lebih kecil daripada WS. Sehingga nanti kerja yang diperlukan W ideal per WS. Bila W ideal negatif, maka kerja maksimum yang dapat diperoleh dari perubahan properti aliran. Sehingga nanti dalam hal ini efisiensi termodinamika didefinisikan sebagai WS per W ideal. Nah, ada yang namanya lost work atau kehilangan kerja. Di mana kehilangan kerja itu bisa didapatkan dari WS min W ideal. Kalau dalam term rate, berarti titiknya ada titik di masing-masing simbol. Berarti kalau rate per satuan waktu ya. Masih sama menggunakan neraca energi, sehingga nanti W loss itu juga didapatkan dari T to delta S M F S min Q. Sehingga nanti kalau keadaan temperatur lingkungan tunggal, maka dapatnya ini. Entropi total sama dengan delta S min Q per T to. Kalau dikalikan semua dengan suhu lingkungan, maka nantinya suhu lingkungan dikalikan entropi total sama dengan suhu lingkungan dikalikan ini. Nah, ini kan nanti Q menjadi Q ya, coret-coret. Sehingga nanti perbandingan bersama 532 akan menjadi W loss sama dengan T loss SG. Sebagai akibat SG lebih besar sama dengan 0, maka W-nya, W loss-nya akan juga lebih besar sama dengan 0. Untuk proses reversible, W loss-nya sama dengan 0. Kalau proses irreversible, W loss-nya lebih besar 0. Kalau W loss-nya reversible, pas 0. Nilainya pas 0. Irreversible lebih besar daripada 0. Nah, untuk kasus khusus aliran tunggal, maka W loss sama dengan M theta delta S min Q. Sehingga kalau di rearrange, sehingga SG sama dengan M kalikan delta S min Q per theta. Kalau bagian bawah ini M-nya dihilangkan semua. Tetap sama, tapi M-nya dihilangkan semua. Untuk satu satuan massa fluida, kombinasi 536 dan 538 akan menjadi W loss. Ya, akan menjadi W loss sama dengan T suhu lingkungan dikalikan dengan entropi total. Karena kalau SG lebih besar sama dengan 0, maka W loss-nya juga akan lebih besar sama dengan 0. Nah, dari ini semua, mari kita simpulkan bahwa ada dua rumusan hukum dua termodinamika yang penting. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Ya, sehingga kalau mesin Carnot ada panas yang diserap,
oleh sistem dan kemudian nanti akan ada panas yang dikeluarkan dalam bentuk ke lingkungan. Nah, kalau musim pendingin berarti nanti akan ada penyerapan panas, tapi nanti keluarnya akan semakin panas. Gitu ya, kita lihat di sini. Sehingga nanti kalau kita lihat dari mesin Carnot ini, di mana W sama dengan Q1 min Q2, di mana nanti efisiensinya adalah W per Q1 dikalikan 100%, ya toh? W per Q1. Ingat ya, efisiensi itu adalah kerja yang dihasilkan dibagi dengan panas yang diserap, dikalikan 100%. Sedangkan nanti efisiensi mesin Carnot itu adalah 1 min T2 per T1. Ya, 1 min T2 per T1. Begitu. Jadi efisiensi mesin sesungguhnya itu tidak sama dengan ini tidak sama dengan efisiensi mesin Carnot, tapi efisiensi mesin sesungguhnya itu akan lebih kecil daripada efisiensi mesin Carnot. Ini tidak sama ya, karena mesin Carnot itu efisiensinya paling maksimum. Jadi kalau kepingin mengerti suatu mesin itu potensinya sampai seberapa besar, maka ya kita bisa menggunakan pendekatan efisiensi mesin Carnot. Nggak akan mungkin performa dari mesin itu bisa mencapai mesin Carnot. Itu sangat nggak mungkin ya. Kemudian kalau musim pendingin kita sebut sebagai COP, Coefficient of Performance. Coefficient of Performance. Atau nanti COP atau K begitu ya. Di mana COP itu adalah kebalikan dari efisiensi Carnot, yaitu Q2 per W. Tetap konsepnya adalah kalori yang diserap pada reservoir rendah dibagi dengan W yang diperlukan atau usaha yang dilakukan oleh mesin pendingin. COP bisa Q2 per Q1 min Q2 atau COP T2 per T1 min T2. Nah, ini yang terakhir adalah hukum termodinamika ketiga. Entropi absolut adalah nol untuk semua bahan kristal pada temperatur absolut 0 Kelvin. Entropi absolut gas pada temperatur T didasarkan pada data kalorimetris. Kalorimetris menggunakan ini. Ini solid, ini liquid, ini gas. Gitu ya. Oke, cukup untuk hukum kedua termodinamika. Dan selanjutnya akan ada latihan tugas yang ketiga. Saya harap Senin saya bisa bertemu dengan Anda secara online, tapi saya infokan kembali nanti pada hari Senin ya. Insya Allah saya sempatkan waktu untuk 1 jam saja kita membahas latihan-latihan soal. Karena nanti rancangan saya pada pertemuan hari Rabu, saya mau mengadakan kuis yang pertama. Ya, Rabu siang, saya mau mengadakan kuis yang pertama. Ya, insya Allah pada besok hari Senin, kita mengadakan pertemuan online di jam 1 siang itu sendiri. Begitu. Oke.